Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena masih musim dan masih suasana lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, tentu kita sekarang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri di rumah saja, karena musim pandemi ini belum tuntas ya. Perkembangan jumlah kasus masih mengalami peningkatan, apalagi di Jawa Timur peningkatannya cukup besar. Ada di rumah adalah jalan terbaik. Bukan berarti kita tidak mau silaturahmi, tapi ini adalah jalan terbaik agar kita tetap dalam keadaan aman dan sehat. Melihat musim pandemi yang masih berkembang ini dan PSBB di Surabaya, kemarin saya baca di media akan diperpanjang sampai tanggal 8 Juni. Meskipun kita tidak tahu apakah tanggal 8 Juni itu berarti sudah tidak ada penambahan atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Itu hanya jalan terbaik yang mungkin diambil oleh pemerintah untuk mengatasi penularan virus corona. Tapi yang pasti teman-teman, kita harus sadar bahwa virus ini amat sulit untuk kita hilangkan, untuk kita musnahkan. Bahkan kemarin dari WHO mengatakan kita tidak mungkin, virus ini tidak akan musnah, kata WHO kan begitu. Ya mungkin kita belajar kepada seperti virus flu burung atau flu babi. Dia tidak musnah, hanya saja kita mengalami adaptasi, melakukan adaptasi, dan kita mengalami kekebalan baru kemungkinan ya, atau kemungkinan ke depan akan ditemukan vaksinnya, sehingga meskipun ada virus itu kita bisa berdampingan mengalami musim normal. Tapi yang pasti ada atau tidaknya virus ini setelah virus corona tampaknya akan tetap ada revolusi atau ada transformasi besar ke dunia digital. Kita ketahui bahwa banyak perusahaan, banyak bisnis yang gulung tikar pada musim virus corona karena tidak mampu beralih ke dunia teknologi. Tapi banyak pula perusahaan yang justru bangkit ya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di dunia teknologi atau yang mampu mengalihkan pekerjaannya ke dalam ke teknologi, itu kemungkinan besar untuk tetap eksis. Nah, tampaknya setelah virus corona ini, para pebisnis pun akan tetap berusaha keras untuk mengadopsi teknologi ini. Karena ada kekhawatiran, yang pertama ada kekhawatiran jika terjadi sesuatu lagi yang memaksa seseorang tidak keluar dari rumah, perusahaan itu bisa tetap beroperasi meskipun para karyawannya, para manajemennya itu ada di rumah, karena bisa dioperasikan lewat teknologi. Yang kedua, ada gaya baru, ada style baru, ada tren baru di mana orang-orang lebih merasa aman untuk berinteraksi lewat teknologi. Nah, karena itu tampaknya kita perlu melakukan berbagai adaptasi dan kita perlu berpikir apa yang paling memungkinkan bagi kita untuk tetap eksis. Yang setidaknya itu kita tidak terlalu parah jika ada sesuatu, ada wabah atau apapun yang akan mengancam bisnis kita. Ini memang menuntut kreativitas kita, menuntut daya kreatif dan inovatif kita untuk terus berkembang ke depan. Saya melihat
dunia pendidikan ketika sekarang ditransformasikan ke era teknologi pun, memang keberadaan guru, keberadaan sekolah itu kemungkinan sulit untuk digantikan secara 100%. Orang masih merasa lebih senang untuk bertemu, itu naluriah. Namun dalam perkembangan pembelajarannya tampaknya pengadopsi teknologi itu sudah menjadi suatu kewajiban tersendiri. Di dunia pemasaran juga sama, memang sekarang sudah banyak online shop, sehingga orang-orang itu bisa tinggal pencet dari rumah, semuanya sudah bisa diantarkan barangnya. Tapi kenapa seperti kemarin kasus di Gresik ketika dibuka Ramayana justru ramai. Kemarin saya lihat di pasar-pasar ketika menjelang Ramadan juga masih ramai. Kenapa tidak semuanya memakai online shop? Tentu ini adalah naluri, ini pernah dibahas dalam Marketing 4.0, sebuah buku itu ya. Judul sebuah buku Marketing 4.0 karya siapa lupa saya ya, karya itu lupa, nanti silakan teman-teman cari Marketing 4.0 ya. Di sana dijelaskan bahwa ke depan itu dunia marketing, dunia usaha itu tetap membutuhkan sebuah tempat. Orang dari tempat itu orang akan semakin yakin kemudian akan mengunjungi tempat itu. Meskipun sudah ada teknologi. Misalnya ketika orang mau membeli baju, memang enak kalau kita memakai online shop gitu ya. Tinggal pencet-pencet datang bajunya. Tapi ternyata naluriah kita lebih senang ketika kita bertemu dengan deretan baju dan kita bisa memilih mana yang lebih pas ke kita, size-nya yang pas gitu ya, kemudian motifnya yang pas gitu, kainnya yang pas. Karena di online shop kita kan nggak bisa merasakan kainnya, kecuali kita sudah terbiasa misalnya membeli baju ini ya, merek ini, ukuran ini. Oh ya, ketika kita menggunakan online shop kita akan lebih mudah gitu, tidak jadi masalah. Tapi ketika kita mau mencoba sesuatu yang baru, baju yang baru misalnya, merek yang baru, produk yang baru, atau dari perusahaan terbaru, maka kita pasti lebih enak datang ke tempatnya. Kita akan rasakan sendiri bajunya dingin apa hangat, atau enggak enak kainnya, kemudian size-nya gimana, karena size-nya itu kan kadang berbeda-beda gitu ya. Meskipun sama-sama M, ukuran M Asia dengan M luar itu kan beda-beda. Jadi disitulah tetap ada ya. Saya rasa mall, kemudian pasar itu tetap ada. Tidak mungkin secara 100% untuk saat ini loh ya. Saya nggak tahu ke depan dengan perkembangan teknologi. Tapi untuk saat ini rasanya sulit untuk menggantikan secara 100%, memindahkan pasar tradisional atau mall atau yang sifatnya tempat gitu ya. Tempat fisik kemudian dipindahkan 100% ke dalam teknologi. Itu memang sulit. Persoalan sulitnya itu karena secara naluri manusia masih begitu. Nah, kemudian namun bukan berarti kita mempertahankan hanya di tempat gitu ya. Fisik tidak bisa kalau kita hanya mempertahankan itu. Kita sekarang tetap memerlukan, jadi perlu ada kolaborasi. Dua hal itu, penggunaan teknologi dan juga penggunaan tempat secara fisik itu sama-sama diperlukan. Karena semakin orang lebih mudah mengakses informasi tentang kita, justru orang semakin mudah percaya gitu ya. Coba teman-teman kalau lihat, kalaupun mau beli barang di online shop, terkadang kita lebih senang kalau ada tempatnya gitu. Oh, toko ini, apalagi kalau kita sudah tahu tokonya, itu lebih enak gitu, daripada kita tidak tahu tokonya atau tidak tahu tempatnya gitu. Nah, lebih enak memang ada tempatnya, ada websitenya sehingga kita bisa ngecek gitu. Nah, transparansi lewat teknologi itu memang sekarang menjadi barang mahal yang harus kita tunjukkan. Nah, mungkin itu saja ya. Obrolan singkat pada kesempatan kali ini. Insya Allah ke depan
saya akan coba lagi untuk kita ngobrol-ngobrol lagi, karena ini saya masih ada keperluan. Oh ya, jangan lupa ya, subscribe, like, and share agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.